Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam kondisi sehat walaupun sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ingat, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker selama kalian beraktivitas di luar rumah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, anak-anak, mari kita meluangkan waktu sejenak, berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Semoga setelah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dapat menumbuhkan dan menambahkan rasa cinta kita akan tanah air Indonesia. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kedua ini, pembahasan yang akan kita bahas bersama masih di dalam materi bab 1, yaitu subbab B dengan judul Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup. Sebelum kita memulai pembahasan materi hari ini, Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasarnya yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anak, mari kita bersama-sama mengingat kembali materi pekan lalu, yang mana kita membahas materi pada subbab A tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Apa sih Pancasila itu bagi bangsa Indonesia? Bagaimana fungsi dan peranan Pancasila? Arti Pancasila sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu bagi peri kehidupan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia. Kemudian terkait fungsi dan peranan Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oh ya, kalian masih ingat gak? Siapa saja the founding fathers atau perumus Pancasila? Ayo, siapa aja? Yap, betul. Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. 3 perumus Pancasila.
Baik, sebelum kita memulai materi yang akan kita bahas pada hari ini, mari kita simak bersama video pidato dari Bung Karno. Menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara, yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lebih lanjut dijelaskan Pancasila sebagai dasar negara menurut Noto Negoro seperti dikutip oleh Darji Darmo Diharjo SH, dinyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara. Ya, mari kita simak video berikut ilustrasi dari Pancasila sebagai dasar negara atau fondasi negara. Di video ini akan Ibu tampilkan bentuk perbandingan dari suatu bangunan jika memiliki fondasi yang kokoh dan tidak. Begitupun dengan negara kita. Indonesia bila ingin kokoh dan kuat dan tetap berdiri tegak, maka harus memiliki fondasi atau dasar negara yang kuat. Maka Pancasila digunakan sebagai dasar negara atau fondasi dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup. Negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya yaitu rakyat.
Agar bangunan itu kuat dan kokoh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kokoh pula. Demikian juga dengan negara. Agar kuat dan kokoh, negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi negara. Dilihat dari asal mula kata, ideologi berasal dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita, dan logos yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat dan kokoh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Dalam pandangan hidup, terkandung kehidupan yang dicita-citakan yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh, kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Demikian pembahasan materi hari ini tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menutup pertemuan kita kali ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, masih pada ingat gak setiap sila-sila di dalam Pancasila? Apa aja? Ada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai umat Muslim dan sebagai siswa pada sekolah Islam terpadu pastinya harus memperkaitkan atau mengaitkan Pancasila dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di setiap sila Pancasila ada hubungannya dengan Al-Quran, ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah, tadi yang sudah Ibu sebutkan, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa diatur di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, anak-anak, sampailah kita pada penghujung pembahasan materi hari ini. Semoga materi hari ini yang sudah kita bahas bersama dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa memahaminya ya. Oke? Nah, sebelum Ibu tutup pertemuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Ibu akan memberikan sedikit latihan soal. Ibu minta kalian untuk menjawab setiap pertanyaan dengan membuat rekaman suara dan mengirim kepada Ibu melalui pesan WhatsApp atau lewat Google Classroom. Nah, mari kita tutup bersama pertemuan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk siswa dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Tips belajar dari rumah. Atur jadwal belajar. Ciptakan ruang belajar yang kondusif. Tetap terhubung dengan guru dan teman. Menjaga kebersihan dan area belajar. Menjaga kesehatan dengan konsumsi makanan sehat dan bergizi. Serta perbanyak berdoa pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Amin. Dan semoga sehat selalu ya.